Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita pelajari mengenai kesunatan-kesunatan yang disunatkan sebelum kita melakukan sholat, juga kesunatan-kesunatan yang disunatkan ketika kita mengerjakan sholat, yang mana kesunatan ini dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Untuk kajian kita pada malam hari ini masih berkisar dalam pembahasan mengenai kesunatan. Cuma dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai kesunatan-kesunatan yang disunahkan ketika kita selesai mengerjakan sholat. Sebenarnya masalah ini tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja, cuma sebagai pelengkap maka kita akan terangkan meskipun tidak disebutkan oleh Imam Abi Suja. Kesunatan pertama yang disunahkan setelah kita mengerjakan sholat adalah membaca istighfar, membaca zikir dan membaca doa. Rasulullah SAW telah bersabda, sebagaimana yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai melakukan salat, beliau membaca istighfar 3 kali. Kemudian setelah membaca istighfar, beliau membaca doa ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah istighfar yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mengerjakan salat. Juga termasuk doa yang dibaca atau zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Mu'ad la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari sahabat Mu'ad bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabat tangannya dan berkata, wahai Mu'ad, wallahi demi Allah saya mencintai kamu, maka saya memberikan kamu sebuah wasiat, wahai Mu'ad, jangan kamu tinggalkan setiap selesai mengerjakan sholat, bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Juga setelah mengerjakan sholat disunatkan untuk membaca tasbih, membaca subhanallah, membaca hamdalah dan membaca takbir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubatin salasun wa salasuna tasbihatan wa salasun wa salasuna tahmidatan wa salasun wa salasuna takbiratan. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ka'ab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, zikir-zikir yang dilakukan setelah
mengerjakan sholat fardu, yang mana orang yang mengucapkan zikir tersebut tidak akan rugi selamanya, yaitu membaca tasbih, membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, dan membaca takbir Allahu Akbar 33 kali. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan riwayat yang sama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membaca zikir dengan membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian setelah itu maka untuk menyempurnakan menjadi 100, maka yang terakhir kali dibaca setelah membaca takbir adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang membaca zikir ini, yaitu dengan membaca 33 kali membaca subhanallah, 33 kali membaca alhamdulillah, 33 kali membaca Allahu Akbar, terus yang terakhir dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa tersebut banyak seperti banyaknya ombak laut. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qala dubura salatil fajri wa huwa sanin rijlahu qabla ay yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kutiba lahu 10 hasanatin wa muhyiya anhu 10 sayyiatin wa rufi'a lahu 10 darajatin wa kana fi yaumihi dzalika kullihi fi khirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaiton. Yang artinya barang siapa yang membaca doa ini setelah salat subuh, sebelum dia merubah bentuk kakinya dan sebelum dia berkata dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuk dia 10 kebaikan dan akan menghapus darinya 10 kejelekan dan akan mengangkat dirinya dengan 10 derajat. Dan wirid ini atau doa ini pada hari itu akan menjadi penjaga dia dari setiap sesuatu yang tidak diinginkan dan dia akan terjaga dari syaitan. Jadi inilah wirid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat fajar, sebelum orang itu merubah bentuk kakinya setelah selesai salat, kemudian sebelum berkata apa-apa. Juga wirid ini sebagaimana dilakukan oleh atau disebutkan oleh beberapa ulama juga disunatkan untuk dibaca selesai salat maghrib, selesai salat maghrib. Jadi di sana banyak sekali wirid-wirid yang diajarkan atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika orang tersebut selesai melakukan sholat. Dan untuk wirid-wirid ini para pendengar bisa merujuk atau melihatnya di kitab Al-Azkar miliknya Imam Nawawi, karena kitab ini adalah kitab khusus membahas mengenai zikir-zikir yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apa yang telah saya sebutkan kiranya cukup. Jadi cukup kalau memang zikir sangat banyak sekali, maka sebagai orang muslim hendaknya dia mengambil atau mengerjakan zikir sekuat apa yang dia bisa, sebisanya. Jangan kok memaksakan dirinya membaca semua zikir, dak. Dia lakukanlah sebisanya, yang dia mampu berapa. Jangan kok membaca zikir banyak sekali terus ditinggalkan. Yang baik adalah membaca zikir meskipun sedikit tapi dia lakukan secara istiqomah. Sedikit tapi istiqomah dengan khusyuk lebih baik daripada membaca zikir yang banyak tapi dilakukan
sekali saja atau kadang-kadang saja, atau membaca zikir yang banyak sekali tapi dilakukan dengan cara tergesa-gesa, tidak ada khusyuknya sama sekali ya. Dan dalam pembacaan zikir ini boleh kalau memang boleh sebagai seorang imam, kalau dia mengerjakan sholat dengan berjamaah, maka boleh sebagai seorang imam untuk membaca zikir ini dengan suara keras. Gunanya adalah untuk mengajak para makmum agar mengucapkan zikir yang telah diucapkan oleh imam. Kadang-kadang makmum itu tidak hafal zikir, maka agar makmum itu tidak ngelamun setelah sholat, maka imam yang bijaksana dia bisa membaca zikirnya dengan suara keras agar makmum bisa meniru apa yang dia ucapkan. Dan ini bukan sebuah bid'ah, karena hal ini adalah telah dilakukan dan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhbara anna raf'a sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kita bahwasanya dulu ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau selalu membaca zikir dengan suara keras. Hal itu adalah agar umatnya yang menjadi imam ketika itu bisa menghafal dan bisa melaksanakan amalan-amalan atau meniru amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukan salat. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membaca zikir dengan suara pelan, maka otomatis sahabatnya tidak akan bisa meriwayatkan hadis-hadis ini kepada kita. Para sahabat bisa meriwayatkan hadis-hadis tentang zikir dan doa yang dibaca setelah sholat ini karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca zikir tersebut dengan suara keras, sehingga para hadirin ketika itu yang sholat bersama beliau bisa meniru dan menghafal zikir yang beliau ajarkan kepada mereka. Begitu juga sebagai seorang imam pada zaman sekarang ini, karena pada zaman sekarang ini kebanyakan orang adalah tidak tahu dan bodoh mengenai masalah agama, maka sebagai imam hendaknya dia membaca zikir ini dengan suara yang keras, sehingga para hadirin yang mengikuti sholat ketika itu bisa menirukan zikir yang dibaca oleh imam, karena zikir ini adalah fadilahnya sangat besar sekali. Bayangkan cuma membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar 33 kali, disertai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali saja, maka orang yang membacanya atau membaca zikir-zikir tersebut dengan ikhlas, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fadilah atau keutamaan yang sangat besar sekali yang diperoleh oleh seorang hamba dengan perbuatan atau dengan amal yang sangat ringan. Termasuk kesunatan lain yang disunatkan ketika kita selesai mengerjakan salat fardu adalah agar kita beralih dari tempat salat fardu kalau kita ingin melakukan salat sunnah. Jadi kalau misalnya kita salat di masjid bersama dengan imam, kalau sudah membaca zikir dan membaca doa, maka kalau kita ingin melakukan salat ba'diyah, maka yang afdal adalah berpindah dari tempat tersebut. Yang afdal mengerjakan salat qobliyah atau ba'diyah ketika kita berada di rumah. Jadi kita datang ke masjid, di rumah kita sudah wudu dan sudah memakai pakaian siap salat, kita mengerjakan salat qobliyah dahulu di rumah. Kemudian datang ke masjid, masuk masjid, kita melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita sholat bersama imam. Kemudian kita pulang. Ketika pulang kita mengerjakan sholat ba'diyah ketika kita berada di rumah. Kalau seandainya orang tersebut takut nanti kalau di rumah dia akan disibukkan oleh sesuatu dan tidak sempat untuk mengerjakan sholat ba'diyah, maka dia boleh untuk mengerjakan sholat ba'diyahnya di masjid juga, tapi disunatkan untuk berpindah dari tempat dia sholat fardunya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Wahai para sahabat, salatlah kamu di rumah kamu, karena sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat seseorang yang dilakukan di rumahnya kecuali salat fardu. Kemudian juga Imam Muslim meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun min salatihi khaira. Yang artinya Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza qadha ahadukum salatahu, jika kamu telah menyelesaikan salat kamu di masjid kamu, maka hendaklah kamu beri kesempatan rumah kamu untuk kamu jadikan sebagai tempat salat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan di setiap salat itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan di dalam setiap salat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini adalah jadi kesunatan yang kedua adalah seperti yang saya sebutkan tadi, hendaknya dia berpindah dari tempat sholat fardunya ke tempat yang lain jika dia ingin melakukan sholat sunnah. Dan tempat yang paling utama untuk dia lakukan sholat setelah sholat fardu adalah rumahnya. Kesunatan yang ketiga adalah jika dalam jamaah tersebut, dalam suatu masjid, yang hadir dalam masjid ini adalah laki-laki dan perempuan, maka yang baik adalah barisan untuk laki-laki di depan dan barisan untuk perempuan di belakang. Terus ketika imam selesai mengerjakan sholat, maka barisan orang laki-laki hendaknya membaca wirid bersama imam, jangan sampai keluar terlebih dahulu sebelum orang perempuan, jamaah perempuan keluar semuanya dari masjid. Dan ini adalah yang dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengerjakan salat berjamaah. Para sahabat dulu selalu memperhatikan dan selalu istiqomah untuk melakukan salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik laki-laki atau perempuan. Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengajarkan sesuatu atau memberikan pesan-pesan dan wasiat-wasiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut kebanyakan setelah beliau melakukan salat. Maka para sahabat berusaha jangan sampai mereka itu tidak sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik laki-laki atau perempuan. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah barisan laki-laki terlebih dahulu, kemudian untuk jamaah perempuan ditaruh di belakang. Ketika selesai sholat, maka barisan jamaah perempuan keluar dan pulang terlebih dahulu. Kalau perempuan sudah pulang semuanya, baru ketika itu kaum laki-laki pulang dari masjid. Hal ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna nisaa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubati kumna. Wa sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijal masyaallah. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijalu. Wa fi riwayatin anha, dalam satu riwayat yang lain, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla ayyakuma. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika pada zaman Rasulullah, kaum muslimat, kaum perempuan ketika itu berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka selesai melakukan salam, maka jamaah perempuan langsung keluar dari masjid dan pulang ke rumah mereka masing-masing.
Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu membaca wirid sampai selesai. Kemudian para sahabat laki-laki tidak berdiri kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdiri. Ini adalah jadi bisa kita tiru, misalnya ada masjid, maka perempuan juga disunatkan untuk sholat berjamaah di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, dan tempat mereka adalah di belakang. Setelah imam salam, maka jamaah perempuan buyar terlebih dahulu ke rumahnya mereka masing-masing. Tapi jamaah laki-laki tetap bersama imam untuk membaca zikir sampai selesai zikir, baru mereka pulang bersama-sama. Ini adalah yang diajarkan, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang mengucapkan zikir yang panjang, tapi seseorang tersebut kurang paham maksud atau arti dari zikir yang diucapkan? Nah, tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun orang tersebut tidak paham dengan makna dari zikir yang dia ucapkan, tapi dia masih tetap mendapatkan pahala dari zikir yang dia ucapkan. Karena orang tersebut meyakini bahwasanya zikir yang dia ucapkan adalah merupakan pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia faham secara global bahwasanya yang dia ucapkan ini adalah termasuk pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak bisa memahami secara mendetail arti daripada zikir yang dia ucapkan, maka dia tetap mendapatkan pahala dari apa yang telah dia ucapkan. Begitu juga seperti orang Indonesia yang membaca Al-Qur'an, meskipun dia tidak bisa dan tidak paham arti daripada ayat yang dia baca, tapi dia yakin bahwasanya yang dibaca ini adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi pujian dan hukum dan yang lainnya, maka dia tetap mendapatkan pahala dari apa yang telah dia ucapkan. Terus di sini juga ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan kasus zikir-zikir sesudah sholat yang ada di Indonesia? Biasanya dibaca bareng-bareng dengan suara keras dan tergesa-gesa juga. Nah, ini telah kita terangkan tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah membaca zikir dengan suara keras. Sehingga sahabat yang hadir ketika itu bisa menirukan apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak membaca secara keras, maka tidak mungkin mereka bisa meriwayatkan zikir-zikir atau doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, anna raf as-sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup, beliau membaca zikir dengan keras. Ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari mengeraskan suara ketika zikir dan dibaca bersama-sama dengan para sahabat ini adalah agar para sahabat bisa menghafal dan bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk orang yang berjamaah pada saat ini, pada masa sekarang ini, sebagai seorang imam disunatkan untuk mengeraskan zikir agar jamaah yang ada bisa menirukan apa yang dia baca. Karena kadang-kadang seseorang itu kalau membaca zikirnya itu tidak keras, maka jamaah bisa kadang-kadang ngelamun. Kadang-kadang tidak ngerti membaca apa. Tapi kalau imam membaca dengan keras, semuanya akan meniru apa yang dibaca imam, dan ini adalah tidak apa-apa dan telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang saya muliakan, dengan hal-hal inilah yang disunatkan setelah kita mengerjakan sholat berjamaah. Setelah kita mengerjakan sholat berjamaah. Seterusnya,
kita akan membahas mengenai hal-hal yang dimakruhkan ketika kita mengerjakan sholat. Dan hal ini tidak disebutkan dan tidak diterangkan oleh Imam Abi Suja. Cuma sebagai pelengkap saya akan menerangkan secara ringkas hal-hal yang dimakruhkan ketika kita mengerjakan sholat. Dalam hal ini ada kaidah secara gamblang, yaitu setiap sesuatu yang disunnahkan ketika kita mengerjakan sholat, kalau ditinggalkan maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kita disunahkan untuk membaca takbir ketika kita sholat. Ketika kita akan ruku, ketika kita akan sujud, ketika kita bangun dari sujud disunahkan untuk membaca takbir. Kalau kita tidak membacanya, maka hukumnya adalah makruh. Juga kita disunahkan untuk melakukan tahiyatul awal atau tasyahud al-awwal. Kalau kita tinggalkan tasyahud al-awwal berarti hukumnya adalah makruh. Pokoknya dalam kaidah ini, setiap sesuatu yang disunahkan dalam sholat, kalau ditinggalkan hukumnya adalah makruh. Membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, ini adalah sunnah. Maka kalau ditinggalkan hukumnya adalah makruh. Ini secara global. Cuma di sana ada beberapa hal yang perlu untuk ditambahkan. Yang pertama adalah menoleh. Menoleh dengan kepala. Dimakruhkan menoleh ketika kita dalam keadaan sholat. Nah, yang dimakruhkan di sini adalah menoleh dengan kepala. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan alal abdi fi solatihi malam yaltafit fa idal tahfata in sorofa anhu. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan menghadap dan melihat sholat seorang hamba selagi orang tersebut tidak menoleh. Kalau orang tersebut menoleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari sholatnya. Jadi selagi orang memang, jadi menoleh ini dimakruhkan. Karena menoleh ini adalah mengisyaratkan bahwasanya kalau orang tersebut tidak khusyuk dalam sholatnya. Sehingga kalau tidak khusyuk dalam sholatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hikmah dan manfaat dari sholat yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini mengibaratkan Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari dia. Tidak akan memberikan manfaat atas sholat yang telah dia lakukan. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya menoleh ini adalah ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sholatil abdi. Adalah pencurian yang dilakukan oleh syaitan kepada sholat yang kita lakukan. Karena orang tersebut akan mendapatkan pahala dan mendapatkan manfaat dari sholat yang dia lakukan sebatas atau seukuran dengan kekhusyuan dia dalam sholat tersebut. Kalau memang dia itu khusyuk 100%, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat dan ganjaran 100% atas salat yang dia lakukan. Tapi kalau dia itu khusyuknya itu 20%, maka 20% itulah bagian dia dari salat yang telah dia lakukan. Ini adalah, jadi menoleh dalam salat hukumnya adalah makruh. Menoleh dalam salat hukumnya adalah makruh. Kecuali kalau menoleh ini ada tujuannya dan ada penyebabnya. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau dia menoleh karena melihat misalnya ada orang yang mau jatuh ke sumur. Banyak ada orang buta lewat di samping dia dalam keadaan sholat. Di sebelahnya ada sumur. Dia takut kalau orang yang buta tadi itu jatuh di sumur sehingga dia menoleh. Nah, menoleh ini tidak apa-apa. Karena menoleh dalam keadaan yang dituntut untuk menoleh. Karena di sana ada hal yang mengharuskan dia untuk menoleh. Atau ketika dia dalam keadaan berperang. Dalam keadaan peperangan, dia adalah seorang prajurit. Ketika dia ditugaskan untuk menjaga sebuah tempat, dan dia ketika itu mengerjakan sholat, dia takut kalau ada musuh yang masuk sehingga dia menoleh. Ini tidak apa-apa. Hal ini telah
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Sahal bin Handalah, qala thuwiba bis salati faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila sy'ab. Faqala Abu Dawud wa kana arsala farisan ila sy'ab min al-laili yahrus. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam situasi peperangan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa prajurit untuk menjaga lembah yang beliau menginap ketika itu pada suatu malam. Akhirnya ketika salat subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut ada serangan musuh yang masuk, Rasulullah ketika itu menoleh dalam sholat. Nah, menoleh dalam keadaan ini adalah menoleh karena ada tujuannya. Tapi menoleh yang dimakruhkan yang saya terangkan tadi adalah menoleh karena tidak ada tujuannya sama sekali. Ini adalah menoleh dengan kepala. Nah, kalau menoleh disertai dengan dadanya, maka batallah sholatnya. Seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya sholat. Dan menghadap kiblat ini yang dituntut adalah menghadap dengan dada. Kalau orang tersebut berdiri, kalau dadanya berpaling dari kiblat, menoleh misalnya dengan dadanya, maka batallah sholatnya. Batallah sholatnya. Adapun melirik, ya, melirik. Tidak pakai menoleh, melirik. Kalau memang ada tujuannya, maka hukumnya adalah diperbolehkan dan tidak makruh kalau memang ada tujuannya. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ibnu Hibban. Dalam Sunan Ibnu Hibban diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika beliau sholat melirik salah seorang sahabatnya, yang mana sahabat tersebut tidak melakukan rukuk dengan benar. Akhirnya ketika beliau selesai salat, beliau mengatakan, la sholata liman la yuqimu solbahu. Jadi beliau mengatakan tidak ada solat yang sempurna bagi orang yang tidak mengerjakan rukuk dengan sempurna. Jadi ketika itu beliau melirik seorang sahabatnya yang tidak bisa melakukan rukuk dengan sempurna. Akhirnya setelah salat beliau menegaskan dan mengingatkan orang tersebut bahwasanya rukuk yang sempurna seperti ini. Ini diperbolehkan karena memang dalam keadaan ini ada sesuatu yang memperbolehkan, ada sebab yang memperbolehkan. Tapi kalau karena melirik itu memang tidak. Tapi kalau memelirik itu cuma sekedar bermain-main, maka tidak diperbolehkan. Hal lain yang dimakruhkan adalah melihat atau menengok ke langit. Menengok ke atas. Menengok ke atas ini makruh bagi orang yang sedang dalam keadaan sholat untuk menengok ke atas, untuk melihat atau mengangkat kepalanya atau mengangkat pandangannya ke atas. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim summa qala layantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan mendengar bahwasanya sebagian sahabat beliau mengangkat kepala atau menengok ke atas ketika mereka sedang sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan berkata, siapa saja yang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika dalam keadaan sholat, layan tahunna, hendaklah mereka berhenti dan tidak melakukan hal tersebut, atau mereka akan diambil pemandangan mereka, atau mata mereka akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat lagi. Ini adalah ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang mengangkat pandangannya ke langit, karena hal ini adalah bisa bisa membuyarkan konsentrasi mereka ketika mereka sholat. Seperti yang saya jelaskan kemarin, hendaknya orang yang sholat itu adalah melihat ke tempat sujudnya saja. Hal itu adalah membantu kita untuk konsentrasi penuh dan khusyuk dalam sholat kita. Tapi kalau noleh ke kanan, noleh ke kiri, atau melihat ke atas, itu semuanya adalah bisa membuyarkan konsentrasi. Maka hal-hal tersebut dimakruhkan ketika kita dalam keadaan sholat.
Juga termasuk yang dimakruhkan lagi adalah sholat di depan makanan. Sholat di depan makanan yang mana kita ingin sekali untuk memakan makanan tersebut. Karena secara otomatis kalau hati kita tidak akan bisa khusyuk kalau kita sholat di depan makanan atau di samping makanan, sedangkan hasrat kita ingin sekali untuk makan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran kalau salah seorang kita lapar dan ingin makan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum sholat agar dia bisa mengerjakan sholatnya dengan khusyuk. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis sholatu fabda'u bil asya' wa la ta'jal hatta yafrugha minhu." Yang artinya idza wudi'a asya'u ahadikum, jika makanan malam telah siap dan kamu ingin mengerjakan sholat, maka makanlah terlebih dahulu dan jangan tergesa-gesa sampai kamu selesai penuh dari makanan yang kamu makan. Nah, ini semuanya adalah hikmahnya apa? Hikmahnya biar kita sholat itu bisa khusyuk, bisa konsentrasi penuh, tidak memikirkan makanan lagi. Ini adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat di depan makanan atau sholat di samping makanan, sedangkan hasrat kita ingin untuk makan, maka sholat ini hukumnya makruh. Yang lebih baik adalah kita makan terlebih dahulu sampai kenyang, selesai semuanya, baru kita mengerjakan sholat. Juga hal lain yang dimakruhkan adalah menahan kencing dan berak ketika kita dalam keadaan sholat. Nah, karena hal ini adalah mengganggu konsentrasi kita ketika kita dalam keadaan sholat. Dan kita tidak bisa konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh dalam sholat kita tidak bisa khusyuk dengan sempurna kalau memang kita sholat dalam keadaan menahan kencing atau menahan berak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda Rasulullah, la sholata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbasani. Tidak ada sholat yang sempurna jika sholat tersebut dilakukan di depan makanan atau dilakukan oleh seseorang yang sedang menahan berak dan kencing. Juga termasuk sholat yang dimakruhkan lagi adalah sholat dalam keadaan ngantuk yang berat. Ini juga dimakruhkan. Kalau kita dalam keadaan yang ngantuk yang sangat berat sekali, maka jangan sholat terlebih dahulu. Tidur terlebih dahulu. Atau istirahat sebentar. Kalau ngantuknya sudah hilang, baru lakukanlah sholatnya. Nah, ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang dari kamu mengantuk sedangkan dia dalam keadaan salat, maka tidurlah sampai ngantuknya itu hilang. Karena orang yang sedang dalam keadaan sholat sedangkan dia ngantuk, dia tidak faham dan tidak bisa mengontrol ucapan yang dia ucapkan. Jangan-jangan dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mulutnya itu mengucapkan minta azab atau minta siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Maka kalau kita dalam keadaan ngantuk yang sangat ngantuk sekali, maka yang afdal adalah tidur terlebih dahulu. Kalau sudah hilang ngantuknya, baru kita kerjakan sholat kita. Tapi kalau misalnya waktunya mau habis, ya terpaksa kita harus sholat. Usahakan hilangkan ngantuknya. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan ngantuk. Kalau memang waktunya mau habis, tidak bisa ditunda lagi sholatnya, maka wajib untuk sholat terlebih dahulu. Anjuran untuk
tidur terlebih dahulu sebelum sholat ini kalau dia ngantuk dan waktu sholatnya masih panjang. Biasanya dia jam 8 mau sholat isya misalnya, terus ngantuk sekali. Ya sudah, tidur dulu setengah jam, baru nanti jam setengah 9 bangun untuk mengerjakan sholat isya. Nah, tapi kalau waktunya sudah mau habis, ya wajib dia untuk sholat terlebih dahulu. Wajib dia untuk sholat terlebih dahulu. Termasuk hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah mengerjakan sholat di kamar mandi, atau mengerjakan sholat di tengah jalan, atau mengerjakan sholat di tengah pasar, atau mengerjakan sholat di dalam kuburan, atau mengerjakan sholat dalam gereja misalnya, atau mengerjakan sholat di tempat sampah, banyak sampahnya, atau mengerjakan sholat di kandangnya onta atau di kandangnya kambing. Hal tersebut adalah tempat-tempat yang dimakruhkan untuk kita melakukan sholat di tempat tersebut. Karena apa? Karena hal-hal tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang seharusnya kita jauhi. Tempat-tempat yang banyak najisnya, yang tidak terjaga. Sehingga kalau kita sholat di situ, dikhawatirkan sholat kita tidak jadi karena terkena najis. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW naha anis sholati fil mazbalah. Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat di tempat sampah, wal majzarah atau di tempat jagal, wal makbarah atau di pekuburan, wa qari'atut turuq dan di tengah-tengah jalan, wa fil hammami dan di tengah kamar mandi, dalam kamar mandi, wa fi ma'atinil ibil dan di kandang-kandang unta, wa fawqa dhahril baiti dan di loteng. Wa qala Tirmidzi isnadu hadzal hadis laisa bidzakal qawi. Jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat di tempat sampah, karena tempat ini tempat yang kotor. Dikhawatirkan nanti kalau kita dalam keadaan sholat, pakaian kita atau tubuh kita terkena najis sehingga sholat kita tidak sah. Juga makbarah di pekuburan, karena tanah pekuburan ini tanah yang najis, terkena bercampur dengan dagingnya orang yang mati, ya. Atau majzarah di tempat jagal, karena dikhawatirkan nanti terkena darah, maka sholat kita tidak sah. Wa qari'atut turuq juga dimakruhkan untuk sholat di tengah jalan, karena tengah jalan adalah tempat orang lewat lalu lalang, maka kita tidak bisa konsentrasi dengan sempurna. Juga jalan itu adalah tempat yang banyak najisnya, dikhawatirkan kalau kita sholat di situ akan terkena najis. Wa fil hammam juga sholat dalam kamar mandi juga termasuk tempat-tempat yang dimakruhkan. Wa fi ma'atinil ibil, salat-salat di kandang hewan ternak, karena hewan ternak kandang adalah tempat yang najis, maka dikhawatirkan nanti najisnya terkena pakaian kita sehingga salat kita tidak sah. Ini adalah tempat-tempat yang dimakruhkan kita untuk melakukan salat. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri kajian kita, di sini ada sebuah pertanyaan lagi. Seorang perempuan keluar dari rumah untuk sekolah atau untuk ngaji, tapi sendirian tanpa muhrim. Bukan muhrim ya, benar, tanpa mahram ya. Apa hukumnya? Tetap haram. Syukron. Boleh, diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk berangkat ngaji, meskipun yang penting tempat ngajinya tidak jauh. Kalau tempat ngajinya tidak jauh, maka diperbolehkan seorang perempuan untuk belajar ngaji ke seorang ustadz atau ustazah, untuk belajar untuk belajar fikih atau belajar hukum-hukum yang berhubungan dengan sahnya sholat, caranya mandi, caranya wudu. Ini wajib. Kalau seorang laki-laki tidak bisa mengajari istrinya atau tidak bisa mengajari anaknya hal-hal tersebut, maka hendaknya dia memondokkan anaknya. Kalau tidak bisa memondokkan, ya antarkan anaknya pergi ke ustadz. Kalau memang tidak bisa mengantarkan anaknya atau tidak ada yang mengantarkan, boleh keluar dari rumahnya untuk pergi ngaji. Yang penting tempat ngaji tersebut tidak jauh, sehingga tidak ada kekhawatiran atau tidak akan timbul kekhawatiran tentang keselamatan dan keselamatan perempuan tersebut, maka tidak apa-apa.
Meskipun tidak pakai mahram dalam keluarnya. Yang diharuskan pakai mahram itu kalau tempatnya jauh. Kalau tempatnya jauh maka tidak boleh keluar kecuali dengan mahram. Juga di sini ada pertanyaan lagi. Ustadz mohon diterangkan kalau di Saudi itu wirid zikirnya kok diam saja dalam hati. Tidak dibaca bareng-bareng. Ini juga tidak apa-apa. Jadi kan yang lebih baik adalah membaca zikir dengan bareng-bareng. Hal itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau zikirnya diam saja ya tidak apa-apa. Cuma fadilah atau hikmah dari membaca zikir dengan bareng-bareng itu adalah agar hadirin ini bisa mengucapkan atau bisa menirukan apa yang dibaca oleh imam sehingga dia bisa mendapatkan pahala membaca zikir. Kalau dia membaca zikir sendiri juga tidak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan kalau membaca zikirnya itu diam, tidak dengan keras, ya nantinya kan yang sholat, yang menjadi makmum itu kan bukan orang yang alim saja atau bukan orang yang ngerti zikir saja. Hatta sebagian orang tidak ngerti apa itu zikir. Maka dengan membaca secara keras ini, faedahnya adalah orang yang tidak ngerti zikir itu bisa menirukan zikir yang kita baca. Menirukan zikir yang kita baca. Sehingga bisa mendapatkan pahala dari zikir yang dia baca. Tapi kalau dia membaca zikir dengan suara pelan, tidak keras ya tidak apa-apa juga, tidak ada masalah. Cuma yang afdal adalah membaca zikir dengan keras ketika selesai salat berjamaah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kiranya cukup sekian kajiannya bisa kita kaji untuk malam hari ini. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayarzuqana al-ilman nafi'a wa amalan maqbula wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina ويجعل درسنا درسا مباركا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.